Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, dan kiranya kita bersama-sama di dalam damai sejahtera Kristus yang menyertai kita dimanapun Bapak Ibu sudah berada, baik yang mungkin seperti Pak Cito keluarga yang masih ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan di dalam rohnya yang kudus. Mari kita awali ibadah kita pada pagi ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu di kesempatan ini secara online ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh bersukacita karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terlebih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Lalu mari kita pujikan satu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Tuhan bekerja di setiap jemaat, setiap hati Bapak dan Saudara kami di tempat masing-masing ya Tuhan Yesus, untuk ibadah secara online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Rohku. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di perkembangan pada situasi corona pada saat ini, khususnya di Kabupaten Nganjuk di mana ODP meningkat ya kan. Di Kecamatan Nganjuk sendiri yang kami tempati ini ada 9 ODP dan ada 2 positif dan untuk saat ini, dan dalam secara global di Nganjuk ada peningkatan, dan di Jawa Timur juga ada peningkatan. Nah, tetapi pada saat ini memang kita melihat ada seperti situasi yang membuat kita mungkin was-was. Karena apa? Karena situasi ini bukan seperti situasi kita menghadapi peluru perang, tetapi kita menghadapi sebuah virus yang kita tidak tahu bentuknya, kita tidak tahu barangnya di mana atau binatang itu di mana posisinya, tetapi kita diinstruksikan oleh pemerintah supaya kita berjaga-jaga. Nah, ini suasana yang dapat dikatakan membuat kita itu bisa was-was. Kita bisa kecil hati kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Seperti kita melihat pada perkembangan saat ini, ya kan, instruksi pakai masker, instruksi cuci tangan secara aktif atau sesering mungkin. Bahkan kalau habis keluar bepergian harus yang namanya lebih baik mandi, keramas, ganti baju dan sebagainya. Ini sedikit membuat sesuatu yang boleh dikatakan memang kita tidak tahu siapa, mana lawan kita, ya kan. Dan di seluruh dunia semua menghadapi hal yang sama. Dan situasi ini tidak kalah berbeda yang dihadapi oleh murid-murid pada saat pertama saat itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa kewaswasan, ketakutan mereka itu muncul? Karena orang Yahudi sudah membuat statement bahwa Yesus tidak bangkit tetapi diculik oleh murid-muridnya. Nah, nuansa inilah yang membuat orang murid-murid Yesus itu takut. Karena apa? Sudah dituduh mencuri mayatnya Yesus. Nah, itu yang terjadi.
Karena hukumnya adalah kalau mereka sampai dituduh mencuri, dan hukum mencuri pada saat itu terjadi hukumnya bahwa mereka pun harus disalib, sama dengan dua pencuri atau pencuri yang disalib bersama Yesus pada saat itu. Itu hukumnya yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak heran bahwa mereka dalam situasi saat itu, ketika hari sudah malam, ya kan, murid berkumpul, ya kan, sudah sore, Yesus, murid-murid Yesus ya tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi musuh mereka adalah orang-orang Yahudi, yang mengejar-ngejar mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus bangkit, dikejar di mana, ya kan? Kemudian murid-muridnya pun juga dikejar-kejar. Nah, karena sudah ada pemahaman, sudah ada pendiskreditan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini bahwa ketika suasana itu sedang berjalan, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, antara yakin ya dan tidak, atau keraguan-raguan pasti muncul. Benar apa tidak? Siapa ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya. Artinya apa? Tanda bahwa dia yang disalib itu adalah dia, lambungnya. Di situ ditunjukkan kepada murid-muridnya untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang ada bersama dengan mereka itu adalah Yesus yang telah bangkit. Yang ada bersama dengan mereka itu adalah Yesus yang telah disalibkan, bukan Yesus yang lain, bukan Yesus petinju, bukan Yesus yang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu ada ungkapan damai sejahtera bagi kamu, itu situasi yang sangat membuat plong bagi setiap orang, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini seandainya pada suatu saat nanti akan ada, dapat dinyatakan bahwa virus ini sudah berhenti perkembangannya, pergerakannya, sudah dinyatakan aman dok oleh pemerintah bahkan dunia, ya kan, WHO menyatakan dok sudah aman, maka orang merasa plong. Nah, merasa sukacita, ya kan? Ada damai sejahtera, ada sukacita di hati mereka masing-masing, ya kan? Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena mereka sedang menanti-nantikan, karena mereka juga dalam situasi ketakutan, ya kan? Mereka dalam situasi tidak damai. Kenapa? Karena juga dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi membuat pernyataan yang kontroversi atau bertentangan dari kenyataan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bersukacita karena mereka melihat Tuhan, bahwa itu adalah benar-benar Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukan tipu muslihat. Nah, bahwa Yesus pun benar-benar bangkit dari antara kematian. Kenapa? Karena masih dilema di antara murid-murid untuk memahami hari ini. Kenapa? Karena orang Yahudi yang notabene adalah ahli Taurat, ya kan, tokoh-tokoh agama Israel, menyatakan bahwa Yesus diculik oleh murid-muridnya. Murid-murid pun juga masih dalam situasi kebingungan. Nah, di situ sehingga mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Oh, benar, Yesus bangkit. Nah, di situ Bapak Ibu. Di sini katakan, maka kata Yesus sekali lagi ayat yang ke-21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini detik-detik di mana Yesus mulai mengungkapkan tugas mereka.
yang harus mereka lakukan, yang harus mereka emban, karena Yesus sudah harus mengakhiri masa karyanya di dunia ini. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah rohku. Terimalah rohku. Roh Kudus, ya, rohku. Terimalah roh kudus. Ya, maaf ya. Terimalah roh kudus. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini kapasitas daripada Roh Kudus yang diberikan di sini memang adalah Roh Kudus Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Roh Kudus yang untuk tujuannya mereka, kenapa ini seolah mendahului daripada kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Di sini adalah karena supaya mereka bertambah kuat dan mereka punya misi di sini. Kita lihat, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini, ya kan, fungsinya sebatas di sini, ya kan. Pergerakannya sebatas di sini. Roh Kudus itu dinyatakannya untuk sebatas ini supaya memimpin jemaat. Di sini loh batasannya dulu. Nah, nanti ada waktunya di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus membaptis mereka, ya kan? Apa yang terjadi di Yerusalem pada awal mula saat itu nanti. Nah, di sini kita melihat, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini tujuannya di sini. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya pun tetap ada. Itu karena apa? Diberi kuasa di sini, tapi masih terbatas. Kenapa? Karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terpenting di sini yang kita lihat bahwa damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kita sekalian. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Karena apa? Karena Yesus oleh Rohnya yang kudus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di situasi semacam ini pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ya. Pengharapan kita hanya kepada kuasa daripada Tuhan, supaya semuanya ini kalau Tuhan izinkan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka damai sejahtera Kristuslah yang harus kita undang di dalam diri kita, di dalam hati kita, supaya kita dalam segala situasi pun kita tetap memiliki damai sejahtera, siap kuat menghadapi tantangan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat ini adalah bagian situasi di mana kita ditantang. Ada tantangan untuk kita dalam situasi yang perubahan zaman ini melalui COVID ini, di mana sudah tidak diacu lagi, di mana kita dites, Bapak Ibu dites di keluarga masing-masing, yang selama ini di gereja terus-menerus, sekarang dites di rumah masing-masing. Apakah masih mengasihi aku? Itu tesnya Tuhan untuk kita Bapak Ibu secara positif, ya kan? Apakah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing masih membangun persekutuan? Tidak hanya di gereja. Nah, ini ditingkatkan oleh Tuhan sebenarnya, bukan mundur. Kita ditingkatkan oleh Tuhan ke keluarga. Mungkin nanti suatu saat akan ada tes di mana setiap perorangan harus membangun persekutuan dengan Tuhan, tanpa harus dengan keluarga. Membangun persekutuan dengan Tuhan secara perorangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, di mana damai sejahtera Kristus itu kekal, yang harus kita miliki, yang harus ada pada hati pikiran kita, sehingga kita sanggup menghadapi COVID ini sampai selesai masa, di mana semuanya harus berakhir dan kekuatan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus, dan mampukanlah kami ya Tuhan. Dan terlebih kami percaya bahwa damai sejahtera Kristus itulah yang tinggal di dalam hati kami masing-masing. Dan menguatkan kami menghadapi segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ini adalah ujian yang Tuhan berikan supaya kami semakin meningkat kasih setia kami di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai pada kami, persekutuan kami dari awal sampai akhir. Dan kami serahkan ya Tuhan Bapak Ibu Saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Febri sekeluarga ya Tuhan Yesus di Ngronggot, dan juga Pak Agung sekeluarga, Ibu Mukito sekeluarga, dan juga Bu Lamiti sekeluarga, Pak Jito sekeluarga yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan jamah oleh Roh-Mu yang kudus supaya boleh sehat pulih ya Tuhan, boleh kembali dalam keluarga di tengah-tengah lingkungan mereka. Kami serahkan Pak Narto juga sekeluarga dalam tangan kuasa-Mu, Pak An sekeluarga dalam pimpinan Tuhan, dan juga Pak Paulus sekeluarga dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Pak Lusius sekeluarga dalam pimpinan dan urapan-Mu, Pak Rubianto sekeluarga juga. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kekuatan kesehatannya, terutama Bu Mining. Tuhan jamah ya Tuhan Yesus sakitnya, matanya supaya boleh sembuh oleh kekuatan dan kuasa-Mu. Kami serahkan Bu Maria sekeluarga, juga Pak Yuda sekeluarga dalam urapan kuasa darah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan Yesus, buat daripada saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah damai sejahtera Kristus yang memimpin atas mereka. Tak lupa kami serahkan ya Tuhan akan negara bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan lurah, kepala desa, pun juga RT RW ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi mereka di dalam menghadapi ini bersama masyarakat COVID ini ya Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan boleh menyertai hikmat bijaksana di dalam Tuhan yang memimpin atas mereka. Terlebih pula juga tenaga medis dan juga TNI Polri ya Tuhan yang mengawal situasi ini. Tuhan campur tangan, pimpin mereka ya Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka. Kami serahkan juga saudara-saudara kami baik di Indonesia, baik di luar negeri semuanya yang menghadapi pergumulan yang berat ini Tuhan. Mari urapi ya Tuhan, pimpin Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu masyarakat Indonesia juga, tetangga kanan kiri kami Tuhan campur tangan pimpin, supaya dengan hikmat bijaksana menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan akan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.